Tetapi dengan demikian, Mahesa Jinar tambah berhati-hati, sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan Gagak Ijo adalah di luar kesadarannya, hanya karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak. Sehingga dalam tindakan selanjutnya, pastilah Gagak Ijo akan memperbaiki kesalahannya. Gagak Ijo sendiri kemudian merasa bahwa tindakannya kurang diperhitungkan lebih dahulu. Ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah dan sebentar kemudian seluruh mukanya. Peristiwa ini adalah memalukan sekali. Tokoh seperti Gagak Ijo dengan bulat-bulat terbanting di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Hatinya menjadi seperti terbakar dan matanya merah menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tetapi setelah mengalami kejadian tersebut, ia tidak berani menyerang dengan membabi buta. Karena itu, ketika ia mulai menyerang lagi, ia berbuat lebih hati-hati. Dengan kecepatan yang tinggi, ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Mahesa Jenar. Tetapi dengan cepat pula, serangan ini dapat dihindari. Dan sebelum Gagak Ijo dapat berdiri tegak kembali, Mahesa Jenar telah membalas menyerang dadanya. Tetapi Gagak Ijo cukup waspada. Gagak Ijo membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Mahesa Jenar. Bersamaan dengan itu, kakinya menyambar tangan Mahesa Jenar. Mahesa Jenar cepat-cepat menarik serangannya. Dan secepat itu pula, tangannya yang lain menyentuh kaki Gagak Ijo itu ke atas. Sekali lagi, Gagak Ijo kehilangan keseimbangan. Dan kali ini ia jatuh terlentang. Dengan gugup, Gagak Ijo berguling dan kemudian berusaha tegak kembali. Sementara itu, Mahesa Jenar telah jemu dengan permainan ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Maka, ketika Gagak Ijo hampir berhasil menegakkan dirinya, seperti sambaran kilat, telapak tangan Mahesa Jenar melekat di dada Gagak Ijo. Meskipun Mahesa Jenar hanya mempergunakan tenaga dorong yang tidak seberapa, tetapi akibatnya hebat sekali. Nafas Gagak Ijo mendadak serasa berhenti, dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang. Meskipun dengan susah payah, ia mencoba untuk menahan diri, tetapi perlahan-lahan ia jatuh kembali. Ia terduduk di tanah dengan nafas tersengal-sengal, sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya. Orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip. Gagak Ijo termasuk orang yang dikagumi di desa itu. Tetapi Mahesa Jenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya. Ilmu macam apakah yang dimilikinya? Belum lagi mereka sempat berpikir lebih banyak. Mereka dikejutkan oleh gertak Paurekso yang gemuruh seperti membelah langit. Ketika ia menyaksikan Gagak Ijo, orang kepercayaannya, dipermainkan orang asing itu, hatinya menjadi panas. Meskipun di antara kemarahannya itu terselip pula perasaan was-was. Ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu adalah barang mainan yang mahal. Itulah sebabnya, maka sebelum mengadu tenaga, Paurekso akan berusaha untuk mengurangi kegesitan lawannya dengan melukainya lebih dahulu. Cambuknya yang besar dan panjang dengan potongan-potongan besi, batu, dan tulang-tulang itu diputarnya di atas kepala sampai menimbulkan suara berdesing-desing.
Mahesa Jenar kini harus benar-benar waspada. Suara yang berdesing-desing itu sedikit banyak dapat menunjukkan kira-kira sampai di mana kekuatan Paurekso. Hanya apakah Paurekso dapat mempergunakan kekuatan serta tenaganya dengan baik, itulah yang masih perlu diuji. Orang-orang yang menyaksikan menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika mereka melihat Paurekso dengan menggunakan senjatanya, maka menurut pikiran mereka, sedikit kemungkinannya Mahesa Jenar dapat menyelamatkan diri. Cambuk Paurekso yang berputar-putar itu cepat sekali menyambar leher Mahesa Jenar. Tetapi secepat itu pula Mahesa Jenar membungkuk menghindari, sehingga cambuk itu tidak dapat mengenai sasarannya. Paurekso yang merasa serangannya gagal menjadi semakin marah. Dengan cepat ia mengubah arah cambuknya, dan dengan mendatar ia menyerang arah dada. Mahesa Jenar sadar bahwa dalam jarak yang agak jauh sulit baginya untuk menghindari serangan cambuk Paurekso yang cukup cepat dan keras. Karena itu, sebelum cambuk Paurekso sempat mengenainya, Mahesa Jenar dengan gerakan secepat kilat meloncat maju dekat sekali di samping Paurekso dan menggembur tangan Paurekso yang memegang senjata itu. Gempuran itu terasa hebat sekali dan tidak terduga-duga. Terasa tulang-tulang Paurekso gemetar. Perasaan sakit serta panas menyengat-nyengat. Tidak hanya pada bagian yang terkena, tetapi seakan-akan menjalar sampai ke ubun-ubun. Cambuknya segera terlepas dan terlontar jauh. Paurekso sama sekali tidak mengira bahwa hal yang semacam itu bisa terjadi. Karena itu, sama sekali ia tidak dapat memberikan perlawanan dan membiarkan cambuknya terlontar. Mengalami hal semacam itu, meskipun terpaksa menahan sakit, Paurekso menjadi bertambah galak. Ia mengumpulkan segenap tenaganya dan ingin menebus malunya dengan mematahkan leher lawannya. Dengan sekuat tenaga, ia menyembunyikan rasa sakitnya, sehingga Mahesa Jenar tak dapat mengukur akibat gempurannya dengan pasti. Paurekso cepat-cepat menarik diri untuk segera bersiap-siap menyerang. Sedangkan Mahesa Jenar pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Kembali Paurekso menyerang lawannya kedua arah sekaligus. Tangan kanannya menyodok perut, sedangkan tangan kirinya menghantam pelipis. Mendapat serangan ini, Mahesa Jenar segera merendahkan diri serta memutar tubuh. Tetapi ketika Paurekso melihat bahwa Mahesa Jenar mencoba menghindar, segera Paurekso mengubah arah serangannya. Cepat-cepat ia menarik tangannya, dan dengan satu gerakan dasar, ia meloncat dan menendang kepala lawannya. Mahesa Jenar tidak menduga bahwa Paurekso dapat meloncat secepat itu. Karena itu, ia tidak lagi sempat mengelak. Sebenarnya Mahesa Jenar masih akan menghindari bentrokan-bentrokan secara langsung. Sebab sampai sekian, ia masih belum dapat menjajaki sampai di mana kekuatan Paurekso yang sebenarnya. Tetapi kali ini, ia harus melawan serangan kaki Paurekso itu. Maka, untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki atas dirinya, terpaksa Mahesa Jenar mempergunakan sebagian besar dari tenaganya yang dipusatkan pada siku tangan kanannya. Ia merendah sedikit sambil memiringkan tubuhnya. Maka terjadilah suatu benturan yang hebat
antara kaki Baurekso dengan siku tangan Maisa Jenar. Akibatnya hebat pula. Baurekso ternyata telah mengerahkan seluruh tenaganya. Dan ketika ia melihat bahwa Maisa Jenar tidak dapat mengelakkan serangannya, ia sudah memastikan bahwa orang asing itu akan terpelanting dan tidak akan dapat bangun kembali. Tetapi dugaan itu ternyata meleset sama sekali. Ketika kaki Baurekso yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya itu menyentuh siku tangan Maisa Jenar, Baurekso merasa bahwa kakinya seolah-olah menghantam dinding batu yang keras sekali. Dan kini tulang-tulang kakinya lah yang gemeratakan, serta ia terpental oleh kekuatannya sendiri dan dengan kerasnya terbanting di tanah, sehingga dia tidak sadarkan diri. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu serentak hatinya bergetar, sampai beberapa orang menggigil karena tegang. Beberapa orang tidak dapat mengikuti dengan pandangan matanya tentang apa yang terjadi. Yang mereka ketahui hanyalah Baurekso terbanting di tanah hingga pingsan. Demang Panenggalan, demikian nama Demang tua itu, hatinya menjadi cemas menyaksikan pertempuran itu. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu hal, dialah yang harus bertanggung jawab. Cepat-cepat ia mendekati Baurekso yang sedang pingsan. Dirabanya seluruh tubuhnya. Ia menjadi terkejut sekali ketika tangannya meraba kaki Baurekso yang membentur siku Maisa Jenar. Kaki itu terasa dingin sekali, dan di beberapa bagian terasa adanya luka dalam yang berbahaya bila tidak lekas-lekas mendapat pertolongan. Orang-orang yang berkerumun menjadi terdiam seperti patung. Mereka tidak tahu lagi bagaimana harus menilai kehebatan orang asing itu, yang dengan hanya bermain-main saja telah dapat mengalahkan Gagak Ijo dan kemudian sekaligus Baurekso. Sementara itu, Baurekso dan Gagak Ijo telah diangkat orang ke dalam sambil menunggu Ki Asem Gede. Kini perhatian orang seluruhnya tertumpah kepada Maisa Jenar yang masih belum bergeser dari tempatnya. Hanya sebentar mereka melirik juga kepada Demang Panenggalan sambil bertanya-tanya di dalam hati, apakah seterusnya yang akan diperbuat oleh Demang tua itu. Sebenarnya pada saat itu, Demang tua Panenggalan telah mengambil keputusan untuk mempersilahkan Maisa Jenar masuk ke rumah Kademangan dan memberikan keterangan-keterangan. Tetapi segera keadaan menjadi tegang kembali ketika seseorang dengan langkah yang tegap dan tenang memasuki gelanggang. "Kakang Demang, perkenankanlah aku memperkenalkan diri terhadap orang asing itu," kata orang itu dengan nada yang berat berwibawa. Alangkah terkejutnya Demang Panenggalan melihat orang itu memasuki gelanggang. Ia menjadi kebingungan, sebab sama sekali ia tidak menduga bahwa persoalannya akan berlarut-larut. Orang itu adalah pemimpin pasukan yang menangkap Maisa Jenar tadi. Dan ia adalah adik kandung Demang tua itu. Beberapa kali adik kandungnya yang bernama Mantingan itu menyatakan ketidaksenangannya atas sikap Baurekso yang sering adigang, adigung, dan adiguno. Dan mendadak ia ingin membelanya. Melihat kebingungan dan keraguan-raguan Demang Panenggalan, Mantingan menyambung, "Aku tidak akan membela seseorang, Kakak.
Tetapi aku tidak mau orang lain menyangka betapa lemahnya kedemangan ini. Kita tidak tahu siapakah orang asing itu. Syukurlah kalau ia bermaksud baik. Tetapi kalau orang itu ingin menjajaki kekuatan kita, alangkah berbahayanya. Sedangkan keterangan yang diberikan bukanlah berarti suatu kebenaran yang harus kita percayai demikian saja. Tetapi maksudku bukan kau Mantingan. Kata Demang itu tergagap. Sebab ia tahu bahwa adiknya adalah orang yang berilmu. Ia adalah orang yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ia adalah murid kedua Ki Ageng Supit di Wonokerto. Mantingan adalah seorang dalang yang secara kebetulan sedang mengunjungi kampung halamannya yang baru saja didatang oleh gerombolan yang menculik gadis-gadis. Dan Mantingan diminta untuk sementara tetap tinggal. Kalau ada kemungkinan gerombolan penculik itu datang kembali. Tetapi saat itu Mantingan seperti tidak mendengar kata-kata kakaknya. Ia segera menyerahkan trisulanya kepada orang yang terdekat yang dengan gugup menerima senjata itu tanpa kesadaran. Kisana, aku belum pernah bertemu dengan kau sebelumnya, dan juga belum pernah mempunyai suatu persoalan apapun. Tetapi tadi kau telah mempertunjukkan ketangkasan dan ketangguhanmu. Maka perkenankanlah aku sekarang mencoba untuk melayanimu dengan sedikit pengetahuan yang aku miliki. Kata Mantingan kepada Mahesa Jenar dengan sopan. Mahesa Jenar sibuk menduga-duga dalam hati. Orang ini sikapnya agak berbeda dengan orang lain yang berada di situ. Menilik sikapnya, sudah seharusnya kalau Mahesa Jenar lebih berhati-hati melawannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.